Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Tentunya pada hari ini kalian sehat. Alhamdulillah kita diberi kesehatan jasmani dan rohani anak-anak. Tadi anak-anak sudah absen atau belum? Nah, silakan absen dulu anak-anak. Saya tunggu sebentar untuk absen biar kalian nanti tidak A. Sudah absen? Nah, sebelum pelajaran dimulai, biar nanti mendapatkan barokah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu berdoa. Ya, biar nanti pada saat kalian mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, materi teks eksplanasi dapat berjalan dengan lancar. Ya, dan tak lupa kalian juga nanti sama Allah diberi kesehatan, ya, sehat jasmani dan rohani sehingga kalian bisa belajar dengan lancar. Dengan sehat kalian nanti bisa belajar, dengan sehat kalian nanti bisa melakukan aktivitas setiap hari. Ya, tolong dipimpin berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materi teks eksplanasi. Tentunya kemarin kalian tidak lupa ya untuk mengumpulkan tugas. Ya, terima kasih atas tugas yang telah kalian kumpulkan di classroom maupun di WA atau di email saya. Saya tekankan lagi, tolong kalau mengumpulkan tugas di classroom saja ya anak-anak. Ya, biar saya kalau menilai, kalau melihat tugas-tugas kalian bisa gampang ya. Makanya saya harapkan kalian mengumpulkan tugas yang kemarin ya sudah saya terima baik di WA maupun di email saya, dan yang ini materi teks eksplanasi saya harapkan kalian mengumpulkan tugasnya di classroom biar saya lebih mudah untuk mengeceknya. Paham ya? Nah, kemarin kalian sudah mempelajari atau saya sampaikan materi, tentunya masih ingat video tentang apa anak-anak? Nah, tentang itu apa? Gunung berapi ya, atau meletusnya Gunung Merapi. Kemudian materi apa lagi? Iya, teks prosedur kompleks. Tentang apa? Ya, bisa yang gampang saja, cara membuat nasi goreng. Tentunya anak-anak kan senang membuat nasi goreng materi kemarin. Nah, ya, kalian bisa mempraktekkan di rumah dan mencobanya. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini, ya, saya akan melanjutkan materi teks eksplanasi. Seperti kemarin yang sudah tayangkan tentang meletusnya Gunung Merapi. Itu kan ada strukturnya, masih ingat struktur apa saja yang harus ditulis dalam teks eksplanasi. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin tentang teks eksplanasi. Ya. Teks eksplanasi, ya, di sini saya mengambil judul teks eksplanasinya tentang maraknya tren masyarakat berobat ke luar negeri. Mengapa berobat saja kok jauh-jauh? Pada di Indonesia itu ada obatnya ya, makanya kalian juga harus peduli tentang kesehatan, apalagi pada saat ini kalian harus peduli tentang kesehatanmu ya. Jangan keluar kalau tidak penting ya. Keluar rumah itu harus ada kepentingannya, jangan kebetulan tidak ada kepentingannya. Nah, makanya sehat itu sangat mahal. Makanya kita harus peduli tentang kesehatan diri sendiri, terutama kebersihan pada diri sendiri. Ya, itu maraknya tren masyarakat berobat ke luar negeri. Silakan karena kalian analisis teks eksplanasi berikut anak-anak. Nah, di sini ada 7 paragraf anak-anak tentang bacaan maraknya tren masyarakat berobat ke luar negeri. Nah,
Kalian tentunya masih ingat ya tentang macam-macam teks eksplanasi. Ya. Kalau kemarin tentang bencana gunung berapi, itu termasuk jenis teks eksplanasi apa? Ya, termasuk jenis teks eksplanasi gejala alam atau fenomena. Jenis teks eksplanasi ada teks eksplanasi sosial, kemudian gejala alam atau fenomena, politik, budaya, agama, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Tentunya kalian bisa mengartikan satu persatu, bisa membaca di internet atau di buku-buku di perpus ya. Mungkin kalian belum pernah atau lama tidak berkunjung di perpus. Nanti kalau masuk sekolah kalian bisa berkunjung di perpus untuk membaca-baca tentang jenis teks eksplanasi. Ya. Materi hari ini yaitu menganalisis tentang teks maraknya tren masyarakat berbat ke luar negeri. Ini termasuk jenis eksplanasi apa, anak-anak? Kalian nanti bisa menyebutkan apakah termasuk jenis eksplanasi kesehatan, sosial, agama, ekonomi, politik, dan lain-lain. Nah, setelah kalian membaca kutipan atau bacaan tentang maraknya tren masyarakat berbat ke luar negeri, kalian bisa mencermati atau menganalisis dari bacaan yang sudah kalian baca sebentar tadi ya. Maaf waktunya ya. Waktunya kita membaca sedikit tapi mendapatkan hasil yang banyak. Kita harus membagi waktu untuk belajar. Jangan kita menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak berguna. Makanya pada kesempatan hari ini kalian saya ajak untuk belajar mencermati atau menganalisis tentang teks eksplanasi yang sudah saya tayangkan. Ya, tentunya anak-anak senang bukan? Nah, yang kedua, setelah kalian membaca teks eksplanasi yang berjudul maraknya tren masyarakat berobat ke luar negeri, langkah yang kedua yaitu kalian bisa menandai bagian-bagian yang terdapat dalam teks eksplanasi, terutama dalam struktur di sini. Kalian bisa menyebutkan pernyataan umum dari judul maraknya tren masyarakat berobat ke luar negeri. Yang termasuk pernyataan umum, silahkan kalian tulis paragraf keberapa, mungkin ke satu atau kedua atau ketiga dan seterusnya. Setelah itu anak-anak, kalian sudah bisa menyebutkan pernyataan umum, kemudian kalian bisa menyebutkan tentang deretan penjelasnya. Mana yang termasuk deretan penjelas? Silahkan kalian tulis di kolom sini paragraf keberapa, ya, mungkin kedua atau keempat atau kelima. Setelah itu baru bisa menentukan interpretasi penulisnya bagaimana di sini ya. Yang termasuk interpretasi penulisnya silahkan kalian tentukan pada paragraf keberapa. Seperti di atas ya. Di atas di sini maksudnya kalian bisa tadi menyebutkan pernyataan umum, mana yang termasuk paragraf yang menyatakan pernyataan umum, mana yang termasuk paragraf yang menyatakan deretan penjelas, dan mana paragraf yang termasuk interpretasi penulis. Silahkan kalian tuliskan di kolom sini anak-anak. Setelah itu baru menuliskan kesimpulan. Ya, kesimpulannya itu secara singkat saja, tidak usah banyak-banyak. Yang penting intinya jelas. Setelah itu baru kalian bisa menentukan atau menemukan dari kutipan tersebut yang berisi pernyataan umum dalam teks di atas. Silahkan ditulis di sini. Ya, silahkan ditulis di sini. Di sini ada kolomnya, silahkan kalian tulis. Ya. Nanti mengerjakannya boleh di buku tugas. Ya, di buku tugas, terus nanti dikirimkan di classroom. Yang ketiga, di sini kalian bisa menuliskan faktor penyebab munculnya fenomena masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri. Faktor penyebabnya apa?
Misalnya terjadi gunung meletus. Akibatnya apa ya? Kalian bisa menuliskan. Faktor munculnya penyakit, itu faktornya apa? Misalnya kalian sakit panas, penyebabnya apa ya? Faktor penyebabnya apa ya? Badan saya panas, atau flu dan lain-lain. Mesti ada sebab dan akibat. Mengapa kalian tidak masuk hari ini? Ya, itu kan pasti punya alasan. Jangan alasannya bangun kesiangan, jangan seperti itu ya. Berarti kalian tidak disiplin ya. Setelah itu, setelah kalian tadi bisa menyebutkan faktor penyebab munculnya fenomena alam tadi, kemudian langkah selanjutnya yaitu kalian bisa menemukan dan menyalinkan kalimat yang mengandung hubungan sebab akibat. Seperti tadi, mana sebabnya, mana akibatnya, dan lain-lain ya saya. Tolong kalian kutip atau kalian tulis mana sebabnya dan mana akibatnya. Kalau kalian bisa menyebutkan 5 dari sebab akibat dari bacaan yang sudah kalian buat, berarti kalian saya anggap pinter atau kalian bisa ya. Tolong paling ayo 5 anak-anak, 1 atau 2. Kita belajar tertib, kita belajar untuk bisa. Makanya kita harus berusaha ya. Meskipun nggak apa-apa, yang penting kalian bisa mengerjakan. Paham anak-anak? Nah, setelah kalian bisa menentukan sebabnya, akibatnya, mengapa terjadi banjir, akibatnya apa, dan seterusnya. Anak-anak, tolong ya diisi ini paling tidak 5, jangan 2 atau 1. Kita berusaha ingin bisa. Makanya kita harus berusaha bisa. Paham anak-anak? Nah, langkah selanjutnya setelah kita bisa menentukan atau menyalin kalimat sebab akibat, langkah yang terakhir kalian bisa menentukan kalimat yang baku. Nah, mungkin pelajaran kelas 10 sudah pernah diajarkan bagaimana cara menulis ejaan yang baku dan yang tidak baku. Masih ingat anak-anak? Nah, pelajaran ini ya mungkin sudah dimulai sejak SD, kalian sudah mengenal mana yang baku, mana yang tidak. Atau juga kalian juga pernah disuruh oleh bapak ibu gurumu untuk menulis kalimat yang efektif dan efisien. Makanya kita disuruh membuat kalimat yang singkat tapi jelas. Kalian juga harus memperhatikan penggunaan tanda titik, koma, tanda baca, tanda seru, dan seterusnya. Kapan kita menggunakan tanda tanya? Kapan kita menggunakan kalimat tanya? Kapan kita menggunakan kalimat perintah? Kita juga harus memperhatikan. Nah, itu juga termasuk kalimat baku. Nah, di sini kalian disuruh untuk menulis atau istilahnya mencentang atau menggarisbawahi mana yang baku dan mana yang tidak baku. Contohnya di sini media massa. Media massa di sini masanya menggunakan S2 atau 1. Silakan kalian mencari kata berikut tidak baku dan tidak baku. Mana yang baku dan mana yang tidak baku, boleh kalian membuka kamus atau kalian membuka internet. Nah, silahkan kalian tentukan anak-anak untuk mencermati ini ya. Tentunya anak-anak ya untuk membuka internet atau membuka kamus sudah terbiasa ya, karena setiap ada pelajaran bahasa Indonesia pasti kalian mesti sering disuruh mana yang baku kalimat ini, mana yang tidak baku. Kalian tidak bosan-bosan untuk menentukannya dan kalian asik untuk menjawab dengan cermat ya, saya bu, ini bu yang baku, ini yang tidak baku lah, seperti itu. Nah anak-anak, karena di sini
pelajaran atau pembelajaran jarak jauh, kalian cukup cukup untuk menentukan atau memberikan garis bawah atau menulis pada kolom, kemudian kalian tulis di atas kata baku, kata tidak baku, dibuat kolom tidak apa-apa, yang penting jelas. Kalian membuat 2 kolom tidak apa-apa. Kolom pertama ini termasuk kata baku, kolom kedua termasuk tidak baku. Jelas anak-anak? Atau seperti ini 3 kolom tidak apa-apa. Mana yang baku dan mana yang tidak. Misalnya media massa, oh yang baku ini Bu, tidak menggunakan S. Oh yang baku menggunakan S2, tidak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa ya. Tolong kalian bisa membuka internet, kemudian membuka kamus dan lain-lain. Atau membaca-baca buku, tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa ya. Jangan malas belajar. Semasa pandemi ini kalian harus rajin untuk belajar anak-anak, karena apa? Demi masa depan kalian. Insya Allah dengan kalian nanti belajar dengan rajin, tekun, cita-citamu akan tercapai ya. Jangan malas belajar ya anak-anak ya. Meskipun masa pandemi seperti ini, kalian belajarnya jarak jauh, tidak bisa ketemu bapak ibu secara langsung, kalian harus tetap belajar ya. Semakin giat belajar, semakin kalian rajin belajar, insya Allah kalian nanti tercapai cita-citamu. Insya Allah di masa yang akan datang atau masa depan kalian menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sebelum saya akhiri anak-anak, mungkin ada pertanyaan, ada yang belum jelas, silahkan saya beri waktu 1 menit. Sudah jelas semua anak-anak? Nah, kalau sudah jelas semua, sebelum saya akhiri, saya minta maaf apabila ada kesalahan mungkin kesalahan pada saya menyampaikan. Saya minta maaf pada kalian semua dan jangan malas belajar ya. Belajar dan belajar. Insya Allah saya doakan semua nanti kalian menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan kalian akan tercapai cita-cita. Sampai ketemu kembali di pertemuan yang akan datang. Semoga kalian sehat jasmani dan rohani, bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.